Ya, tergerak. Ini baru bergerak. Baru nanti mereka bertiga inilah yang akan menggerakkan. Sehingga kalau sudah mereka menggerakkan, sudah berbudaya positifnya ini sudah ditebarkan, mudah-mudahan yang lainnya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Masih semangatkah buat Ben? Semangat. Ini sebenarnya jam guring Bapak Ibu lah, jam tidur. Mohon maaf kalau saya meminta waktu Bapak Ibu untuk mendiseminasikan apa yang saya dapat. Ini berhubung jam-jam rawan Bapak Ibu, mungkin kita berdiri dulu sebentar supaya meregangkan otot-otot kita sekaligus saraf-saraf kita supaya tidak cepat berpindah ke alam mimpi ya Bapak Ibu sambil mendengarkan saya nanti. Ya, gini Bapak Ibu, di tangan kita ini kan ada saraf ya, jadi kalau kita stimulus itu akan istilahnya terstimulasi juga gitu. Jadi bisa dengan cara kita tepuk tangan. Namun saya ada beberapa tepuk yang kita akan praktekkan nanti serentak. Ada 3 Bapak Ibu. Pertama tepuk 1 nanti di gitu ya. Tepuk 1 gitu ya. Jeng gitu ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. Oke, nah sekarang tepuk 2 Bapak Ibu. Hey, ya. Hey, jadi pukul temannya di sebelah bisa. Keras-keras aja ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk 2. Hey. Satu lagi ya, tepuk 3. Oke, tepuk 3 begini. Ha. Nah, gitu ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk 3. Ha. Waduh. Untung tidak makan jengkol tadi ya. Oke, sekarang kita ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Mudah-mudahan semangatnya kembali lagi ya, karena ini sesi yang siang Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bicara banyak, diskusi banyak. Tapi sebelumnya saya ingin mendisklaimer terlebih dahulu bahwa apa yang kami sampaikan di sini selaku CGP atau calon guru penggerak bukan berarti menggurui Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu juga sudah berpraktek baik dengan pendekatannya masing-masing di kelas maupun di sekolah. Tapi di sini kami hanya menyampaikan apa yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita, penguatan buat kita untuk berpraktek baik di sekolah. Oke, jadi judulnya adalah budaya positif, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sudah kenal ya Bapak Ibu, sudah terkenal saya ya. Kalau saya Gia Primayoga mengajar mata pelajaran favorit Bapak Ibu waktu SMA, yaitu fisika. Ya. Ya, kemudian kami di sini selaku guru penggerak didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Farida Nur Setiawati dan pengajar praktik kami adalah Ibu Yusniati. Nah, oke Bapak Ibu, ini kita akan menyimak satu video dulu yang nanti akan kita coba maknai bareng-bareng. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya harus beri kuota lagi nih ya. Oke, bisa. Oke, koneksinya kurang bersahabat. Nampaknya karena cuaca lagi mendung, gitu. Jadi koneksi agak kurang stabil. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu.
kita tidak terpaku kalau memang ini. Oke, kita lihat. Ini nanti kelihatannya kita akan susah juga memaknai ya kalau videonya putus-putus seperti ini. Ada yang sudah nonton nggak ini Bapak Ibu? Belum, oke. Satu kesempatan lagi ya. Kalau masih macet, kita next saja. Akan terulang lagi kejadian tadi. Oke, ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Apa kira-kira tanggapan Bapak Ibu setelah melihat video tadi? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Mungkin siapa duluan? Bapak mungkin Pak? Iya. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan. Terkait video yang ditampilkan tadi, yang saya bisa tangkap, yang pertama, antara dua orang yang pertama tadi itu mereka sama-sama ingin mereka yang menang, Pak. Tidak ada yang mau mengalah. Nah, hal tersebut yang menyebabkan mereka sama-sama mengalami kerugian. Iya. Dan yang Kerugiannya Bapak? Kerugiannya jatuh dua-duanya, Pak. Ya. Iya. Dan tidak ada yang mau menerima salah satunya tadi kan, Pak. Kan yang pada video tadi ditampilkan bahwasanya yang pertama tadi disuruh mundur tapi tidak mau mundur, yang kedua tetap menyuruh mundur, yang satunya tapi tidak mau mundur. Dua-duanya bersikeras sama Ya, sama. terus yang kedua tadi ada sama-sama juga tapi mereka saling berkolaborasi, Pak. Kolaborasi. Iya. Yang pertama tadi dia menundukkan diri dan yang satunya lagi melompat. Nah, di sana mereka seolah-olah bekerja sama, Pak. Iya. Sehingga mereka bisa melewati rintangan tersebut dan tidak menyebabkan kerugian di antara mereka. Padahal posisinya lebih sulit ya. Lebih sulit, Pak. Jembatannya udah putus satu ya. Ya, sudah putus satu dan jalannya lebih kecil dari sebelumnya yang awalnya lebar. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Yusuf. Mungkin satu lagi ya, biar kesetaraan gender. Bu, silakan Bu. Boleh tanggapannya Bu? Tanggapannya lucu sih videonya. Iya, lucu. Baik, boleh. Terus apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa istilahnya? Mungkin pelajaran apa yang bisa Ibu tangkap setelah melihat video tadi? Apa yang bisa kita ambil gitu? Pelajaran yang kita bisa
setuju ya, kita harus apa tadi? Berkolaborasi tadi kalau Pak Yusuf. Berkolaborasi boleh. Ya. Kalau misalnya bisa mengalah gitu, Iya. tapi jangan sampai kita rugi juga gitu mengalahnya gitu. Iya, oke. Tadi dia nggak rugi ya, karena cuma nunduk gitu aja ya. Iya. Tetap sama-sama bisa jalan. Ternyata simple aja sebenarnya dia. Kalau dia istilahnya tidak mengedepankan egonya. Oke. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan lagi untuk Ibu Maria, Yusuf dan Maria ya. Oke. Saya setuju sekali Bapak Ibu. Di video tadi kita dapat pelajaran yang sederhana tapi sangat bermakna, bahwa pada saat kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita bukan fokus menyelesaikan masalah tapi fokus mengedepankan ego kita, gitu ya. Sehingga bukannya masalahnya selesai, justru masalahnya muncul yang baru, gitu ya. Bahkan tadi kelihatan rugi dua-duanya, gitu ya. Nggak ada yang menang karena dua-duanya mau menang, ya. Dua-duanya mau menang tapi dengan cara ego aja yang dikedepankan. Kalau yang kedua tadi, betul kata Pak Yusuf, nggak harus rugi juga, tapi bisa berkolaborasi sehingga win-win solution. Nah itu yang kita cari. Jadi setiap kita menghadapi masalah, gimana caranya supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Kita ingin kedua belah pihak itu win, gitu ya, win-win solution. Oke, mungkin itu video pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi. Selanjutnya, nah nanti kita akan bicara mengenai budaya positif, Bapak Ibu, ya. Jadi yang akan kita bahas di dalam mungkin kurang lebih sekitar 30 menit ke depan itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, dan seterusnya. Itu ada 8 poin nanti yang akan sama-sama kita ulas seperti apa konsepnya dan apakah di sekolah kita sudah menerapkan, kalau belum seperti apa kira-kira yang baiknya. Oke. Lanjut. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah budaya ya Bapak Ibu. Yang namanya budaya itu kan segala sesuatu yang mendarah daging, gitu ya. Misalnya dulu ya, nggak dulu banget. Beberapa waktu yang lalu ada istilah Asian value, sempat booming ya, budaya Asia gitu ya. Walaupun konotasinya jadi ke negatif kemarin karena viralnya untuk melegitimasi atau membenarkan praktik KKN gitu ya. Nah tapi bukan itu yang mau kita maksudkan di sini. Budaya positif yang kita maksudkan. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Jadi gimana caranya supaya hal-hal yang positif, ya, karakter yang positif itu membudaya di sekolah, termasuk nanti membudaya pada peserta didik, ya. Membudaya artinya kebiasaan itu mendarah daging, ya. Jadi dia lakukan lekat dengan dirinya gitu ya, bukan lagi karena sekedar peraturan. Nah itu yang mau kita cari Bapak. Gimana caranya supaya anak itu melakukan hal baik bukan karena peraturan, tapi karena memang menjadi budaya buat dia, gitu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus kita pahami terlebih dahulu, ya. Ada beberapa miskonsepsi yang mungkin masih melekat pada diri kita yang harus segera kita pikirkan ulang. Pertama, ilusi tentang guru mengontrol murid, ya. Jadi kita ini punya ilusi bahwa murid-murid kita itu adalah di bawah kontrol kita semuanya, ya. Kita berprofesi sebagai guru, lantas kita punya hak untuk mengontrol hidup murid-murid kita. Ya, ini sebenarnya adalah ilusi. Kenapa? Karena pada dasarnya perilaku seseorang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, seperti itu. Kontrol itu ada di dalam dirinya sendiri, ya. Kalau Bapak Ibu punya anak,
kalau dikontrol, apakah bisa 24 jam diawasi? Kan tidak bisa. Kalau kita ingin anak kita itu betul-betul baik, justru kita harus ngasih kepercayaan kepada dia, plus bekal supaya dia bisa memanage dirinya sendiri. Kalau harus dikontrol, kita sendiri yang repot karena kita tidak bisa 24 jam bersama anak kita. Murid juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi gimana caranya supaya kontrol itu bukan diletakkan di guru, tapi justru di dalam diri murid kita masing-masing. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah ini sering kali kita praktikkan Bapak Ibu. Ya, ini nanti selevel dengan penguatan positif. Jadi kita kadang merasa bahwa anak itu bisa dikasih penguatan positif, bisa dikasih kritik untuk bisa mengontrol dia. Ini sama sebenarnya ya. Poinnya adalah kontrol itu dari luar, ya, bukan dari dalam. Nah ini yang menjadi ilusi. Padahal tujuan kita tadi gimana caranya supaya terbentuk budaya positif. Budaya itu artinya sesuatu yang mendarah daging. Supaya sesuatu itu mendarah daging, maka harus berasal dari internal dirinya gitu ya, intrinsik. Nah, kalau anak masih bergantung dari penguatan positif, masih bergantung pada kritik, maka berarti kontrolnya itu masih dari pihak luar gitu ya. Dan ini juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini sebenarnya ilusi yang juga sangat berbahaya gitu ya. Bukan berarti ketika kita berusia lebih tua kita punya hak untuk memaksa gitu, memaksa ya, yang nggak boleh ini memaksa. Karena apapun itu, memaksa itu satu tidak menjadi solusi juga Bapak Ibu. Karena sekali lagi, orang melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan, pasti punya motivasi. Dan kalau tujuan dan motivasinya itu tidak sesuai dengan apa yang disuruh orang lain, dia mungkin akan melakukan tapi dengan keadaan terpaksa. Mungkin dia akan patuh ketika diawasi. Mungkin dia akan menghindari apa yang dilarang ketika diawasi gitu ya. Tapi ketika pengawasannya hilang, nah dia akan liar lagi. Nah ini tidak kita harapkan sebenarnya ya. Kita tidak menginginkan budaya yang positif itu harus dikontrol setiap saat, tapi kita ingin bahwa ada kemandirian. Jadi kata kuncinya itu adalah bagaimana supaya motivasi itu timbul di dalam diri anak gitu ya. Motivasi yang sifatnya intrinsik, sehingga dia menyadari apa yang dilakukannya, mindful gitu ya. Apapun yang dilakukan harus mindfulness. Oke, ini tadi sudah kita singgung, penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak ingin membaca karena Bapak Ibu sudah bisa membaca sendiri ya. Kalau saya bacakan nanti buhan pian teburing ya. Ya jadi kita lebih banyak diskusi aja, nanti ketiduran gitu ya. Oke, nah ini juga sama Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar ya Stephen Covey. Kalau di sini bukunya Principle Center Leadership, tapi kalau yang lebih dikenal mungkin Seven Habits gitu ya. Pernah dengar ya? Jadi si Stephen Covey ini kan salah satu teorinya yang paling menarik itu adalah tentang bagaimana menjadi pribadi yang proaktif versus reaktif ya. Kalau reaktif itu dia menunggu stimulus dan respon gitu ya. Jadi dikontrol oleh lingkungan. Jadi kebanyakan keputusannya itu tidak merdeka. Dia akan datang tepat waktu kalau ada pihak yang mengawasi. Dia akan bekerja dengan baik kalau ada orang yang memantau gitu ya. Itu berarti reaktif. Kalau proaktif, dia melakukan sesuatu karena kesadarannya sendiri, motivasi intrinsik, karena dia percaya ada hal yang baik dari yang dia lakukan. Yaitu proaktif. Kita mau menuju ke sana Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya anak didik kita itu ke depan menjadi manusia yang
mindfulness, dan dia melakukan sesuatu bukan karena ada aturannya sekedar itu, tapi karena memang dia tahu itu yang baik buat dia. Gimana caranya? Ini jadi tantangan kita ke depan, gitu ya. Nah tadi ini, stimulus dan respon itu berarti mengindikasikan bahwa kontrol itu ada di luar dari dirinya, gitu ya. Sedangkan kontrol yang sebenarnya itu harusnya ada di dalam diri, ya. Jadi kalau si Stephen Covey dia menyebutkan ini reaktif, yang ini yang proaktif. Ini manusia reaktif, ini manusia proaktif. Ya, manusia reaktif itu seperti apa? Nah, bagi yang reaktif itu bilang kebutuhan kita ini sebenarnya sama semua. Ya. Kemudian kita ini selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jadi di sisi kiri ini kebanyakan kontrol itu selalu dari eksternal. Sedangkan teori kontrol yang sebenarnya itu kontrol itu bukan dari luar, tapi harus dari dalam. Jadi kita harus menyadari bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nanti akan kita bahas kebutuhan manusia itu sebenarnya apa saja. Kemudian kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak selalu harus sependapat dengan orang lain. Kadang-kadang kita harus sepakat untuk tidak sepakat, gitu ya. Karena dunia ini tidak hanya bisa dijalankan dengan cara kita. Tapi orang berbeda-beda, dia berpikir berbeda, dia punya cara yang berbeda, bukan berarti itu salah, gitu. Kemudian semua perilaku itu selalu ada tujuannya, ya. Jadi percuma kita berusaha mengontrol kalau kita tidak paham tujuan orang melakukan itu apa, gitu. Nanti di sini kalau kita bicara nanti menghadapi anak, gitu ya. Anak itu melakukan apapun, baik itu sesuatu yang kita suka ataupun sesuatu yang kita tidak suka, dalam artian melanggar peraturan, itu selalu ada tujuan, ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, sekarang lebih spesifik lagi kita masuk ke disiplin positif. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau punya pendapat terlebih dahulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang namanya disiplin itu seperti apa sih gambarannya, gitu ya? Kalau kita dengar kata disiplin, apa yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu? Mungkin kali ini kalau tadi Bapak-bapak duluan, sekarang ibu-ibunya duluan. Silakan Ibu. Ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas? Seperti apa gambaran? Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan untuk menjawab pertanyaan tentang pertama kali apa yang saya pikirkan tentang disiplin, ya Pak ya. Mungkin disiplin ini lebih ke peraturan, Pak. Peraturan. Mungkin karena disiplin itu biasanya ya tadi berasal dari dalam, bisa juga berasal dari luar. Gitu. Jadi mungkin peraturan itu ya berasal dari luar. Ya. Kalau disiplin mungkin ada yang disiplin positif, ada yang juga yang disiplin negatif. Oh iya. Disiplin negatif seperti apa, Bu? Yang tadi ya, yang peraturan tadi berarti itu negatif kah? Iya, termasuk negatif. Mungkin katanya tadi seperti sebelumnya tadi, mungkin peraturan itu diganti dengan keyakinan. Nah itu lebih paradigmanya diganti aja Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi tadi intinya disiplin adalah peraturan, gitu ya, atau bisa juga keyakinan, kita berarti Bu ya. Oke. Yang lain mungkin satu lagi. Bapak, mau Bapak? Iya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas Pak Ucap? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di Ini pikiran boleh, saya? nggak harus berupa konsep ya, bisa aja perasaan Bapak. Oh, kalau saya dengar kata disiplin,
Saya merasanya kayak gini. Terus Yang benar disiplin yang saya rasakan itu harus berada dalam sebuah aturan dan sedikit tertekan. tertekan. Kesehatan. Nah itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, luar biasa nih ya, kita sudah dapat kata kunci. Tadi dari Ibu, disiplin itu bisa dari aturan, peraturan, bisa dari keyakinan. Kalau Uca lebih mengungkapkan perasaan Pak ya, ketika mendengar kata disiplin itu rasanya kayak tertekan, yang terbayang gitu ya. Tertekan mungkin karena harus ikut aturan gitu ya Pak. Oke, nah gini. Nah ini yang kita mau definisikan sama-sama Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin itu intinya apa sih? Apakah intinya itu peraturannya atau keteraturannya? Nah, yang mana yang jadi core-nya? Sebenarnya ketika kita ingin menerapkan disiplin itu, apakah yang kita tekankan tuh, oh ini peraturannya, anak-anak kalian harus patuh? Atau sebenarnya kita ingin menciptakan kondisi keteraturan? Yang mana yang jadi intinya sebenarnya? Hah? Iya. Sebenarnya pasti kita menciptakan peraturan itu untuk keteraturan kan gitu ya. Jadi core-nya sebenarnya intinya itu adalah justru di keteraturan. Peraturan dibuat supaya Teratur. iya, sama kayak lalu lintas Bapak Ibu. Kita bayangkan kalau tidak ada peraturan lalu lintas, itu chaosnya kayak apa? Nggak usah yang tidak ada, saat mati lampu aja, itu lampu lalu lintas tidak berfungsi, itu orang-orang kelihatan aslinya ya. Semua orang mau maju ke depan, akhirnya nggak ada yang bisa maju gitu kan. Nah, itu berarti menggambarkan bahwa keteraturan di lalu lintas itu tercipta masih berdasarkan paksaan, belum berdasarkan budaya, ya belum sesuatu yang membudaya. Kalau di negara Konoha, kalau di Indonesia enggak. Ya, kalau di Indonesia orang tertib walaupun mati lampu gitu ya, nggak akan ada orang yang tiba-tiba masuk ruas kanan menutup ruas jalan orang tuh enggak. Semua orang bersabar gitu ya. Iya, semua orang bersabar. Kalau ada ambulans atau pemadam mau lewat, semua orang dengan sadar minggir gitu ya. Nggak ada yang malah ngikuti di belakang, nggak ada kalau di Indonesia. Ada. Kalau di Konoha banyak. Iya. Nah itu kita bercermin dari kejadian di Konoha itulah Bapak Ibu, ya, bahwa keteraturan yang didasarkan pada tekanan, yaitu hanya sebatas peraturan, akan jadi seperti itu. Pada saat peraturannya longgar sedikit aja, orang-orang jadi chaos, gampang sekali chaos. Tapi kalau keteraturan itu didasarkan berdiri di atas budaya, ya, maka itu akan lebih stabil. Ya, mungkin kalau kita melihat contoh di negara-negara yang bagus, ya, yang peradabannya bagus, itu keteraturannya lebih didasarkan pada budaya, sehingga tidak terlalu mudah goyah gitu ya sistemnya itu. Nah itu yang sedang kita tuju. Bagaimana supaya disiplin itu, keteraturan itu tercipta karena budaya positif. Gitu. Oke. Nah, untuk bisa menciptakan satu sistem keteraturan, itu caranya adalah dengan membangun motivasi intrinsik, gitu ya. Dan motivasi intrinsik itu tentu saja akan membutuhkan tujuan, ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu perlu tujuan, dan tujuan kita itu pasti kita akan muaranya ada ke nilai-nilai kebajikan universal, ya. Jadi kenapa sih kita harus patuh misalnya dengan peraturan lalu lintas? Satu, bisa karena takut dengan polisi, gitu ya. Dua, bisa karena kita sadar bahwa kalau kita tidak patuh, nanti yang rugi semua orang, termasuk kita. Apa aja yang rugi misalnya? Kalau kita melanggar aturan lalu lintas, itu biasanya awal mula terjadinya kecelakaan itu karena ada pelanggaran lalu lintas biasanya, ya, selain mungkin karena faktor yang di luar kontrol, ya. Tapi kebanyakan ini pernyataan dari kepolisian juga, mayoritas kecelakaan lalu lintas itu terjadi diawali dengan adanya pelanggaran
aturan lalu lintas. Jadi kalau kita punya kesadaran akan nilai kebajikan yang harus kita kejar gitu ya, maka itu bisa menjadi motivasi intrinsik buat kita untuk mematuhi suatu aturan. Bisa jadi nanti aturannya tetap ada, tapi kita maknainya secara berbeda karena ada nilai yang kita sama-sama percayai ya. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Ya misalnya kalau di Indonesia itu ada istilah profil pelajar Pancasila gitu ya. Ini adalah beberapa dimensi yang sudah dikemas oleh Kementerian Pendidikan yang menggambarkan manusia seperti apa yang akan dicetak oleh pendidikan di Indonesia. Yaitu antara lain manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif. Antara lain nilai-nilai itulah yang kita junjung tinggi, yang menjadi keyakinan kita untuk sama-sama diwujudkan gitu ya. Kemudian juga nilai-nilai kebajikan universal itu sumbernya juga secara umum adalah apa istilahnya, common sense gitu ya. Kita ini kan diciptakan dengan akal ya Bapak Ibu, yang membedakan kita ini kan sebenarnya hewan ya, hewan yang berpikir gitu kan. Homo sapiens itu kan manusia bijaksana gitu ya. Ya jadi kalau secara biologi kita ini salah satu jenis hewan, tapi karena kita mengalami revolusi kognitif, bisa berpikir, punya akal, sehingga kita bisa mencapai peradaban yang lebih tinggi daripada spesies lain gitu kan. Nah karena akal kita itulah juga salah satunya kita mampu memahami nilai-nilai kebaikan, antara lain toleransi, respek, rasa hormat gitu ya, integritas, mandiri, menghargai dan seterusnya ya. Itu kalau Bapak Ibu membaca buku yang judulnya Sapiens ya. Sapiens itu menjelaskan bahwa manusia itu salah satu kemampuan yang unik dibandingkan dengan spesies hewan lainnya adalah dia mampu berimajinasi. Ya, itu yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Kalau hewan lain itu bisa juga berkomunikasi, tapi dia tidak punya imajinasi seperti manusia. Dengan imajinasi itu, manusia mampu bekerja sama dalam jumlah besar. Ya, karena dia bisa membangun sistem keyakinan. Ya. Itu kalau si Yuval Noah Harari itu pengarangnya mengilustrasikan kalau ada monyet 100.000 berkumpul, kira-kira yang terjadi apa? Iya, chaos, tawuran monyet gitu ya. Kenapa? Karena monyet itu mengandalkan kerjasamanya hanya berdasarkan kenal secara pribadi. Kalau tidak kenal secara pribadi, maka berarti musuh. Kalau kita enggak, 100.000 itu kecil. Kita lagi nonton bola aja itu bisa jadi jumlahnya lebih dari 100.000 tuh, teratur kan? Ya, kalau dalam kondisi damai-damai aja nggak akan ada yang bentrok. 100.000 aman-aman aja. Bahkan kita bisa kumpul jutaan, gitu kan? Misalnya lagi haji, jutaan orang kumpul di satu tempat, aman. Ya karena kita punya apa istilahnya sistem berpikir yang berbeda. Kita bisa berimajinasi, meyakini suatu hal yang sifatnya itu tidak objektif. Kalau diistilahkan itu namanya interpersonal bukan ya? Ya pokoknya subjektif yang diyakini oleh banyak orang gitu ya. Nah termasuk tadi nilai kebajikan universal. Jadi kita bisa mewariskan ini lewat pendidikan, ya, lewat pendidikan. Oke. Nah tadi kita sudah sempat singgung mengenai kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap perilaku itu sebenarnya, tindakan yang dilakukan itu sebenarnya bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan dasar itu? Nih antara lain bertahan hidup, ya. Bertahan hidup ini kan kebutuhan yang sifatnya fisiologis atau fisik gitu ya. Kita perlu makan, kita perlu minum ya, tempat tinggal dan seterusnya.
Kemudian kita juga punya kebutuhan kasih sayang ini menurut Dr. William Glasser ya Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ya, kebebasan, kesenangan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba main tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan Bapak Ibu, saling berpendapat. Kira-kira dari ilustrasi ini kebutuhan apa yang sedang ditunjukkan. Jadi kasusnya seperti ini. Ada Bimo, Bapak Ibu, seorang anak TK. Dia ini selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya ini membuat gurunya, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengajarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nanti kita berusaha mengidentifikasi kira-kira tindakan Bimo itu latar belakangnya karena untuk memenuhi kebutuhan apa. Jadi kan kita sudah bahas ya, setiap tindakan dilakukan pasti ada tujuan. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan, gitu kan? Nah, sekarang kita coba mengidentifikasi ini dari kasus yang sederhana. Misalnya jawaban Bimo ini kayak gini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kalau jawabannya seperti itu, kira-kira kebutuhan apa sebenarnya yang dipunyai oleh si Bimo? Cinta dan kasih sayang. Hah? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Oke. Oh, atau kita bisa langsung, kalau di sini ada, sebentar. Oh, ini kalau di sini urutannya gini. Ini supaya langsung ada kunci jawabannya ya Bapak Ibu. Misalnya jawaban Bimo, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira itu kebutuhannya apa? Kebebasan. Kita coba. Kita klik. Nah, ya benar ya. Oke. Lanjut. Oh, ini sudah habis. Sebentar. Kita ulang berarti. Ini berarti yang keempat ya. Ke bawah lagi ya. Oke. Nah, nih. Dinda seorang anak kelas 3. Menurut Anda kebutuhan apa? Tadi ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan kelas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa kira-kira? Kesenangan? Kenapa kesenangan, Bu? Seru-seruan, ya. Mungkin kata kuncinya ada di seru ini ya. Kita coba lah. Penguasaan? Kalau penguasaan, kira-kira karena apa? Arogan gitu ya? Oke, kita coba. Oh, ternyata kesenangan ya. Iya, berarti lebih ke kesenangan karena tadi dia maunya seru gitu kan. Jadi dia merasa tindakannya itu sesuatu yang mengasihkan, menyenangkan, seru gitu. Oke. Nah, kalau ini ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, kayak cari perhatian gitu ya. Iya, cinta dan kasih sayang kita coba. Oh iya, benar ya. Cinta dan kasih sayang. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin teman-temanku di kelas. Apa ya? Harga diri. Sebel. Penguasaan. Hah? Gambarnya itu tidak rapi, malah ditunjukkan gitu ya. Penguasaan, oke kita coba. Ya benar ya, karena dia punya harga diri gitu ya. Harga diri itu kan harus dijaga, bahkan dibela dengan nyawa katanya gitu ya. Untuk orang-orang yang punya ego tinggi. Aku bosen. Nah, kalau bosen itu kata kunci dari kebebasan. Ya. Ada lagi kah? Oke, ternyata salah satu tadi ya. Tepuk tangan dong untuk kita Bapak Ibu ya. Gitu. Dari sini kelihatan bahwa Bapak Ibu ini sebenarnya sudah jago dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar murid dalam hal ini ya, karena kita sebagai seorang guru. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu. Oke. Nah ini
Jadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu salah satu motif ya, motif kenapa kita melakukan satu hal. Nah, itu kalau kita kelompokkan sebenarnya motivasi kita itu ada intrinsik, ada yang ekstrinsik. Kalau yang intrinsik itu berarti yang berasal dari dalam diri. Kalau yang ekstrinsik berarti yang dikontrol oleh lingkungan atau dari luar diri kita. Kalau yang ekstrinsik itu secara garis besarnya kita pasti mengejar kesenangan dan menghindari kesengsaraan kan gitu ya. Nah, jadi kita menghindari ketidaknyamanan, hukuman, kemudian juga bentuknya bisa juga kita mencari hadiah, penghargaan, ya, itu karena sesuatu yang menyenangkan buat kita. Sedangkan kalau motivasi yang dari dalam, ya, itu kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri kita dan nilai-nilai yang kita percaya. Ini yang kita coba sekarang Bapak Ibu tanamkan ke anak-anak kita. Gimana caranya supaya dia bisa punya motivasi intrinsik. Nah, ini tadi sudah sempat kita singgung juga tadi ya, ketika kita membahas disiplin ada peraturan ya, mungkin yang lekat dengan hukuman gitu ya, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Bedanya sedikit aja Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang tidak disepakati sebelumnya, artinya bisa insidental gitu ya, ketika ada tindakan apa langsung direspon seperti ini, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu disepakati, direncanakan ya. Jadi misalnya kita sepakat ya anak-anak tata tertib sekolah seperti ini, jadi dia sudah tahu konsekuensinya apa kalau melanggar. Nah, itu berarti adalah konsekuensi gitu ya. Kalau hukuman berarti sebelumnya tidak ada pembicaraan, tiba-tiba aja terlambat langsung disuruh lari keliling lapangan, padahal sebelumnya tidak ada tercantum tata tertib sekolah seperti itu. Nah, gitu. Kalau restitusi, nah ini adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Jadi kalau restitusi, kata kuncinya itu ada dialog kepada anak. Ketika dia melakukan kesalahan, seperti apa cara menyelesaikannya supaya tidak terulang lagi dan supaya masalahnya selesai. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru ini punya 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita akan melihat bagaimana ilustrasi dari masing-masing ini. Nah, ini kalau penghukum. Nanti Bapak Ibu lihat perbedaannya seperti apa. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan. Oke, mungkin kita tidak sampai habiskan videonya untuk menyingkat waktu Bapak Ibu. Kita tadi sudah bisa mendapatkan gambaran ya, seperti apa ketika guru berposisi kontrol sebagai penghukum. Ini berarti nyambungnya dengan hukuman tadi ya. Hukuman tadi sifatnya tidak terencana, belum disepakati, dan kadang-kadang nggak nyambung dengan kesalahannya. Dia datang terlambat, disuruh lari keliling lapangan, atau disuruh push up, atau disuruh berdiri 1 kaki misalnya, gitu ya. Tidak fokus bagaimana menyelesaikan agar hal itu tidak terulang. Nah, ini didasarkan pada teori mungkin yang ilusi kontrol tadi ya, bahwa kita harus membuat efek jerak gitu ya kepada anak supaya dia menyadari itu adalah sebuah kesalahan. Nah, tapi kadang-kadang di sini tidak dipahami bahwa anak itu melakukan suatu tindakan, baik itu yang sesuai maupun tidak sesuai dengan aturan, pasti ada
tujuan, ada motivasinya. Nah itu tidak digali, ya kan? Oke, dampaknya di sini antara dua Bapak Ibu, muridnya bisa menjadi pasif gitu ya, menghindar, atau dia malah memberontak. Nah, tergantung karakteristik orangnya. Kalau orangnya yang pendamai, orangnya ya nggak suka keributan, mungkin dia akan ciut gitu ya, akan menghindar, akan jadi pasif, akan hilang kreativitasnya. Tapi sebaliknya kalau dia tipe yang suka istilahnya gennya itu gen peperangan gitu ya, dia akan melawan, dia malah jadi memberontak gitu ya. Akhirnya apa, perilaku negatifnya tidak hilang ya. Oke, mungkin dia akan patuh cuma karena terpaksa ya, ketika ada kontrol. Nah ini sekarang yang kedua Bapak Ibu, gambarannya bagaimana kalau posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Kita cari kata kuncinya aja. Kalau udah dapat kata kuncinya coba. Ini kejadian yang sama, terlambat seperti Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf. gambarannya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu diarahkan untuk merasa bersalah gitu ya. Mungkin bukan diarahkan, mungkin secara tidak sadar juga ya gurunya melakukan seperti itu. Pokoknya dia berusaha supaya anak merasa bersalah gitu ya, sehingga diharapkan dengan begitu dia akan mengubah perilakunya. Tapi sama ini sebenarnya Bapak Ibu, motivasinya lagi-lagi ini dari luar ya. Anak tidak punya kesadaran bahwa dia harus mengubah perilakunya, tapi dia hanya mengubah perilakunya karena nggak enak ya. Kan melakukan kesalahan itu nggak enak ya, karena itu aja dia nggak enak sama si guru, lalu dia patuh. Nah di sini masih punya dampak yang negatif Bapak Ibu. Kalau kita melakukan posisi kontrol seperti itu, kita akan mempertahankan identitas gagal ya. Jadi rasa bersalah itu sebenarnya adalah identitas gagal ya. Kemudian menyimpan emosi negatif gitu ya, merasa rendah diri. Pokoknya nggak enak kan rasanya kalau kita berada dalam kondisi atau posisi di mana kita merasa diri kita ini bersalah gitu ya. Oke. Jadi seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana kalau posisi teman? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa. Jadi kita udah dapat ya gambarannya. Ini mohon ya ibu-ibu yang masih muda, yang jarak umurnya dengan siswa nggak terlalu jauh, hati-hati ngomong sayang gitu ya. Nanti disalahpahami. Oke. Jadi di sini kenapa ini juga kurang baik Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita tidak boleh jadi teman buat siswa, tapi sekali lagi yang mau kita tuju tadi gimana caranya supaya disiplin itu menjadi sesuatu yang membudaya, mendarah daging buat anak. Jadi kita mengupayakan hal-hal yang membuat peraturan keteraturan itu tercipta karena faktor luar, itu kita minimalisasi. Kalau itu kan tadi dia mungkin akan patuh, tapi karena merasa ingin menyenangkan guru yang dianggapnya sebagai teman. Ya, lagi-lagi itu berarti bukan atau belum berasal dari motivasi intrinsiknya, karena dia masih suka atau mengharapkan penghargaan gitu ya, pujian atau pertemanan dari orang lain gitu. Nah, itu
Jadi kita akan mencari sesuatu yang lebih kokoh, ya, lebih stabil. Artinya mana yang paling akan mengakomodir motivasi intrinsik, posisi kontrol mana, kayak gitu ya. Oke. Tapi mungkin sewaktu-waktu ini it's okay. Ada momennya kita pendekatan dengan murid itu sebagai teman. Tapi mungkin kalau sebagai penghukum tadi agak kita hindari, apalagi kalau di sekolah kita itu menerapkan sekolah ramah anak. Itu hukuman kita hindari. Paling toleransinya itu batasnya adalah konsekuensi tadi ya. Artinya sesuatu yang sudah disepakati. Anak sudah tahu bahwa kalau dia melakukan ini berarti konsekuensinya ini. Minimal itu. Oke. Nah, ini kalau sebagai nah sebentar. Sinyalnya lagi nih. Pemantau ya, pemantau atau pemonitor. Seperti apa kata kuncinya? Males syuting. Naren, apa peraturan sekolah kita Gitu ya. tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam... Dapatkan Bapak Ibu ya, apa bedanya dengan penghukum? Kalau penghukum tadi, pokoknya aturan dibuat oleh si penghukum. Dia itu seperti raja gitu, yang nggak punya konstitusi, pokoknya kalau dia mau seperti ini ya seperti ini gitu ya. Tapi kalau ini sudah ada aturannya, sudah ada kesepakatannya, dia hanya tinggal menjalankan kesepakatan itu. Ya, jadi oke juga ya. Tapi ada satu lagi yang belum kita pegang ya, yaitu tadi gimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, ada satu posisi kontrol lagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nah, Naren. langsung berubah. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Oke, kita lihat. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Oke, kita sudah dapat gambarannya Bapak Ibu. Jadi ini mirip dengan posisi kontrol pemantau, tapi bedanya pemantau hanya mengingatkan konsekuensinya seperti ini loh, kita sudah sepakat. Tapi kalau ini yang digalinya itu adalah gimana anak punya keyakinan terhadap aturan yang disepakati itu. Kan aturan itu dibuat berdasarkan keyakinan akan nilai kebajikan universal. Jadi di situ harus ada upaya untuk menanamkan bahwa betul kita ini tidak ingin terlambat karena apa gitu ya. Nilai kebajikan apa yang ingin kita tuju dari datang tepat waktu. Itu yang harus kita tanamkan ke anak. Nah, ini yang berusaha digali oleh guru yang berposisi kontrol sebagai manajer. Dia memastikan bahwa anak ini masih memegang keyakinan itu gitu. Jadi dia tidak sekedar patuh akan aturan, tidak sekedar sadar akan konsekuensi, tapi motivasi dari dalam dirinya itu juga dipastikan ada. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu dari ilustrasi tadi kira-kira kita sudah sampai di mana? Ya mungkin tidak perlu kita jawab, ini biar jadi pertanyaan retoris, kita jawab masing-masing dan kita udah tahu hal seperti apa yang harus kita terapkan sebenarnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu tadi ya manajer yang paling baik karena memang berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik.
Oke, tadi disinggung masalah keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan? Ya. Ya, jadi kalau keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama. Walaupun nanti di atas keyakinan itu bisa jadi ada tetap peraturan, Bapak Ibu, nggak ada masalah. Tapi peraturan dibuat di atas dasar keyakinan, ya, akan nilai-nilai kebajikan, sehingga aturan itu sifatnya tidak mati, dia hidup. Anak-anak ketika patuh akan aturan itu dia tahu bahwa ada nilai kebajikan yang dia tuju. Ya, ini jadi tantangan kita, gimana caranya supaya tata tertib di sekolah itu hidup, Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu ini mendengar celutukan anak-anak, kenapa sih kita harus rambut pendek? Kenapa sih seragam harus pakai seragam? Kenapa sepatu harus hitam? Gitu kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menguji kita, ya. Iya, mungkin kita, iya kenapa lah? Udah ikuti aja lah, gitu kan? Iya. Artinya itu belum menjawab bahwa ada keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini harus kita gali nanti sama-sama, aturan di sekolah ini seperti apa, supaya ketika anak bertanya itu kita bisa menjelaskan ada nilai kebajikan di balik setiap peraturan itu. Ini PR kita nanti, Bapak Ibu. Ya, ini contoh nih keyakinan kelas, contohnya seperti ini, ya. Ini menyesuaikan aja Bapak Ibu dengan level anak, ya. Mungkin kalau yang masih SD, ya tuh simpel-simpel aja, sederhana. Kita berperilaku positif, kemudian menjadi diri yang terbaik, kemudian berkomitmen terhadap tugas dan seterusnya, gitu ya. Kalimatnya menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Nah, yang paling terakhir nih Bapak Ibu, ini tadi sambungannya dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau guru berposisi kontrol sebagai manajer, maka dia akan mempraktikkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sederhananya, ini adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru dan murid itu agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu kata kuncinya, mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri itu artinya apa? Tidak bergantung pada orang lain, ya kan? Independen. Artinya setiap keputusannya, tindak tanduknya, tutur katanya itu semuanya atas pertimbangan dari dalam dirinya sendiri. Berarti harus motivasi, gitu Mbak. Dan dia juga tidak hanya sekedar mandiri, tapi juga bertanggung jawab. Artinya kalau dia melakukan suatu kesalahan itu selain harus diubah, juga dampaknya harus diperbaiki. Kalau itu merugikan orang lain, gitu. Oke, ini saya tidak berpanjang lebar menjelaskan, Bapak Ibu. Saya kemarin kebetulan sudah berpraktik baik menerapkan ini secara simulatif kepada siswa. Nanti kita akan lihat saja tahapan-tahapan segitiga restitusi itu simulasinya seperti apa. Duh, lambat lagi ya. Astaga. Oh, Rian, udah jam berapa ini, Yan? Kamu terlambat lagi ya hari ini? Iya Pak, maaf. Oke deh, nanti sebelum masuk kelas kita diskusi dulu ya. Iya Pak. Oke, masuk deh. Terima kasih Pak. Menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Setiap tindakan salah yang dilakukan anak adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, ada benturan dengan nilai dan atau norma yang berlaku. Kalau kita hanya mengkritik anak, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Untuk itulah, kita perlu menstabilkan identitas sukses anak agar ia dapat melangkah dalam memperbaiki tindakannya. Nah, Yan, oh iya, coba dibenerin dulu tuh yang dasinya. Oh iya Pak. Kayaknya buru-buru banget tadi ya. Ya, oke, jadi gini ya. Seingat Bapak, kamu ini kan adalah siswa yang
cukup rajin dan berprestasi nih. Tapi menurut catatan guru tiket, beberapa hari terakhir kamu sering telat. Ini dalam 2 minggu terakhir aja kamu udah 3 kali telat datang ke sekolah ya. Sebenarnya ada apa nih? Ya Pak, saya merasa nggak enak juga sih, terlalu banyak terlambat. Saya terlambat juga karena telat bangun. Saya main game sampai larut malam. Oh gitu. Iya Pak. Oke, apa ya? Bapak hargai kejujuran kamu. Setiap manusia sih pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah sekarang yang penting bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kamu setuju? Ya, saya setuju Pak. Oke. Memvalidasi tindakan yang salah. Tahap ini bertujuan untuk menggali alasan yang melatar belakangi terjadinya kesalahan atau pelanggaran. Pada tahap ini, guru dan murid berdiskusi untuk memahami kebutuhan dasar apa yang sebenarnya berusaha dipenuhi oleh anak sehingga membuatnya melakukan kesalahan atau pelanggaran. Oh iya ya, kamu baru-baru ini aja ya suka main game online? Enggak kok Pak, saya udah lama main gamenya. Tapi akhir-akhir ini ada update terbaru, hero-hero baru, terus skin-skinnya keren-keren juga Pak. Kayaknya seru banget ya. Iya Pak. Dari cara kamu menceritakan aja kelihatan bahwa kamu excited banget. Kayaknya Bapak paham nih. Mungkin kamu saat ini sedang berusaha memenuhi kebutuhanmu akan hiburan dan hal-hal yang menyenangkan buat kamu. Benar begitu ya? Iya benar Pak. Tapi Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Oke, paham. Jadi gini ya, setiap manusia itu pada dasarnya memang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi itu hal yang natural sebenarnya. Jadi secara sadar ataupun tidak, kita pasti akan berusaha mencari dan melakukan hal-hal yang membuat kita jadi senang. Tapi dari tindakanmu ini kira-kira ada nggak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah kita? ada Pak, yang pertama pastinya terlambat, itu tuh pasti melanggar dari peraturan sekolah ya. Terus yang gawatnya lagi yang game online tadi Pak, saya merasa saya terlalu kecanduan main game. Oh gitu, ya itu keren sih ya. Dari sini kelihatan bahwa kamu udah bisa menganalisis sendiri permasalahanmu. Nah sekarang tinggal bagaimana tindakan yang tepat untuk dapat memastikan kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah yang pertama, sekaligus memastikan supaya kamu tidak sampai kecanduan dan ketergantungan sama game. Nah, Bapak tanya nih, kira-kira kamu punya rencana apa ya untuk mengatasi permasalahan ini? Nanti kayaknya saya akan membuat jadwal untuk bermain game online. Terus nanti saya akan mengatur waktu juga supaya kita lebih cepat. Terus mungkin nanti saya minta tolong sama orang tua saya untuk mengingatkan Pak. Oh ya, itu rencana yang cukup lengkap ya. Jadi itu udah bagus. Nah sekarang bagaimana kalau kita sepakati saja rencana itu sebagai tindak lanjut ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kamu setuju nggak? Ya, saya setuju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rahman dari kelas 12A. Jadi testimoni saya tentang praktek hari ini, saya merasa bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan saya merasa lebih terbuka kepada guru, dan juga saya tidak merasa dihakimi akan masalah saya, melainkan saya diberikan penyelesaian masalah tersebut sehingga saya dapat memikirkannya dan menyelesaikannya secara baik. Ya mudah-mudahan video tadi bisa memberikan gambaran ya kepada kita Bapak Ibu mengenai langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa dalam penerapan disiplin positif, guru diharapkan memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu melakukan refleksi diri dalam posisi kontrol sebagai manajer, kalau bisa Bapak Ibu,
yang terbaik gitu ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pendidik yang menuntut pendidik menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi pada intinya Bapak Ibu kembali lagi bahwa budaya positif ini adalah bagaimana supaya kita di sekolah, warga sekolah itu melakukan satu keteraturan berdasarkan dari motivasi intrinsik kita, karena kita percaya ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Nah inilah yang akan kita coba wujudkan termasuk di sekolah kita Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, nanti mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk penyampaian saya cukupkan sampai di sini. Atas segala perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian yang disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat luar biasa sekali tadi pemaparan tentang budaya positif oleh ketiga narasumber kita nih, para calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarmasin. Sedikit yang ingin ulun tanyakan. Menurut Bapak Ibu, yang pertama nih pertanyaan ulun, menurut Bapak Ibu, apakah kan kita telah biasa mempelajari atau mendengar tentang teori behavior, yang mana di dalam teori tersebut ada reward dan punishment. Reward diberikan ketika siswa melakukan sesuatu yang benar. Kalau punishment itu kan biasanya tuh ketika siswa tersebut melakukan suatu kesalahan. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah teori tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi di zaman sekarang atau seperti apa? Nah, ketika teori tersebut tidak bisa digunakan, maka hal yang seperti apa kiranya yang tepat? Bapak Rezaka Abdi, SPD, MPD, PhD. Amin Bapak ya. Oke, ada 3 dari pertanyaan beliau ya, sebenarnya udah mewakili 3 pertanyaan kurang lebih Bapak Ibu. Yang pertama tadi mengenai bagaimana tentang behaviorisme ya Bapak. Teori behaviorisme yang menjelaskan kepada kita bahwa anak itu belajar salah satunya melalui stimulus dan respon. Jadi ketika kita kasih reward, punishment itu apakah masih relevan dengan dunia pendidikan kita pada hari ini? Ya, kalau saya pribadi Pak Rujaka khususnya berpendapat untuk behaviorisme ini masih kita pakai ya sebagai salah satu teori pendidikan pada hari ini. Jadi dalam situasi-situasi tertentu tidak ada salahnya juga kalau kita masih menerapkan reward dan punishment ya. Kalau saya pribadi berpandangan seperti itu. Jadi kita selalu melihat kondisi ya. Karena memang ini kan berdasarkan penelitian juga ya kan, bahwa ketika anak diberikan stimulus maka dia akan merespon demikian. Nah, ini kan basisnya juga penelitian. Nah, tapi kalau kita fokusnya adalah menciptakan kemandirian tadi, ya mungkin yang lebih relevan adalah teori belajar yang lain. Nah, kita kan nanti ada juga selain behaviorisme itu ada konstruktivisme gitu ya. Bagaimana pengetahuan itu dibangun oleh anak ya, melalui dirinya sendiri. Itu adalah teori belajar yang lain. Tapi balik lagi, kalau kita berhadapan dengan situasi di lapangan, saya pikir tidak ada salahnya juga kalau kadang-kadang kita juga ngasih reward dan ngasih punishment ke anak. Paling nanti yang perlu kita kondisikan kalau kita bicara punishment, sebaiknya ada kesepakatan terlebih dahulu supaya anak istilahnya tidak merasa terlalu banyak tekanan gitu. Kira-kira seperti itu. Buka selamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa minan nar wa afqahin dari hisab.
Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal amal min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.